warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Novita bakalan bagaimana sih cara prosedur dalam fisioterapi dada pada anak. Nah, tujuan dari fisioterapi dada pada anak ini adalah mengurangi sekret atau mengeluarkan sekret pada sistem pernafasan. Lalu membantu pasien untuk bernafas dengan lega, karena kan tubuh butuh oksigen nih yang banyak. Nah, dengan cara ini pasien yang mengalami gangguan pernafasan bisa menghirup udara oksigen dengan luas. Seperti itu teman-teman. Nah, video kali ini jangan lupa juga kalian untuk membawa lembar pengkajian seperti ini, lembar pengkajian lalu ballpoint untuk mencatat hasil yang kita dapatkan. Dalam melakukan prosedur ini, jangan lupa kalian harus memakai masker atau memakai face shield seperti ini. Nah, karena kan dengan kondisi pandemik ini kita juga harus menjaga kesehatan supaya tidak terjadinya penyebaran virus corona. Baik, setelah itu saya akan menunjukkan apa aja sih alat-alat dan bahan yang dibutuhkan dalam melakukan fisioterapi dada pada anak. Assalamualaikum adik, selamat malam. Jadi di sini kakak Novita sebagai perawat yang akan melakukan fisioterapi dada pada adik. Nah, kali ini adik akan melakukan fisioterapi dada di mana yang bertujuan untuk mengeluarkan sekret pada saluran pernafasan dan supaya adik dapat bernafas dengan sempurna, dengan luas. Kan ada sekretnya kan jadi nafasnya adik kan tersumbat, terus nggak bisa luas, nggak bisa rileks gitu kan. Makanya kakak di sini akan melakukan fisioterapi dada adik. Oh iya, dengan adik siapa? Oh baik, adik Rani ya. Baik adik Rani, prosedur yang akan kakak lakukan ini sekitar 10 hingga 15 menit dan tempatnya di tempat tidur adik Rani. Apakah adik Rani bersedia? Baik adik Rani, pertama-tama nanti kakak akan melakukan perkusi. Jadi perkusi ini nggak buat adik Rani sakit kok, jadi perkusi ini tuh nyaman, jadi dan adik Rani bisa tetap buat tidur, rebahan gitu adik, mau ya? Nah itu, yuk kita lakukan prosedur dari sekarang ya adik Rani. Semangat. Jangan lupa juga adik Rani udah tetap relax ya dalam melakukan prosedur ini, karena prosedur ini gak sakit kok dan gak disuntik. Ini tuh bikin adik Rani nyaman kalau udah melakukan prosedur ini ya. Adik Rani jangan takut ya, tetap di sini. Nanti suster akan menemani adik Rani sampai prosedur ini selesai. Oke adik Rani. Baik, setelah saya melakukan pengkajian terhadap anak tersebut atau adik Rani, jadi sebelum melakukan prosedur jangan lupa untuk cuci tangan dan memakai handphone. Nah, baik, sebelum melakukan prosedur dari perkusi, vibrasi, lalu postural drainase dan batuk efektif, sebaiknya kita sebagai perawat harus melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Nah, karena tempat cuci tangannya jauh, jadi saya memakai hand sanitizer nih. Jangan lupa untuk melakukan prosedur cuci tangan dengan baik dan tepat seperti ini.
Setelah melakukan prosedur cuci tangan dengan baik dan benar, jangan lupa memakai handscoon seperti ini. Kita pakai handscoon yang bersih. Jadi perkusi ini tuh kayak adiknya tuh disuruh duduk di pinggir gitu, terus disuruh membungkuk ke depan sedikit. Setelah itu kita tekan-tekan di bagian dada yang belakang. Dengan posisi kan kita kan pakai tangan, jadi posisi tangannya itu seperti ini, guys. Ini ya. Nah, seperti ini. Seperti membengkuk mangkok, jadi nanti ini terus kita pek tuh selama 1 hingga 2 menit. Tapi posisi jadi guys, kan pertama kan posisi si adiknya ini kan tidur ya, soalnya kan dia lagi di bed lagi istirahat, jadi kan posisinya dia tuh tidur kan. Nah, kita bantu dia buat duduk ini. Nah, kan kalau dianya udah duduk seperti ini, kita coba melakukan ke adiknya supaya dia itu duduk di tepi bednya gitu. Kita duduk seperti ini. Nah, jika si adiknya sudah duduk seperti ini, nah kan dia kan udah di tepi bed. Nah, kita bisa melakukan prosedur perkusi ini. Nah, kan dia kan posisinya udah di tepi nih, kayak gini kan. Pertama kan gini karena keterbatasan tempat, jadi aku rubah kayak gini. Nah, sebelum melakukan prosedurnya kita jangan lupa untuk stetoskop atau melihat di bagian punggungnya ini. Jadi kita tuh dengerin suaranya, apakah putumnya tuh berada di mana. Jadi kita tuh tahu sebelum melakukan puk-puk tadi atau perkusi. Jadi jika si adiknya ini memakai baju, kita bantu dia untuk supaya bajunya itu menggunakan dengan yang tipis aja. Tapi kalau misalnya dia nggak pakai baju, nah kita bisa tutup dia pakai handuk supaya dia itu nyaman seperti ini nanti. Nah, seperti ini guys. Handuk seperti ini. Nah, jadi kan adiknya kan nyaman kan. Nah, setelah itu kita bisa melakukan prosedurnya. Kita ajarkan ke si pasien ini untuk melakukan pernafasan dalam. Contohnya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Setelah melakukan pernafasan dalam, kan tadi kan sudah saya ini perkusi itu bentuk tangannya seperti apa kan. Jadi tangannya dia itu seperti ini, seperti mangkok gini kan. Nah, setelah itu kita puk tak itu di punggung. Karena ini tempatnya sempit banget, jadi aku miringin ya guys sebagai contoh, karena kan nggak mungkin kalau aku di belakang situ kan. Jadi gini tangannya dia itu gini selama 1 hingga 2 menit. Karena bisa gini, pokok pelan aja. Nah, jangan lupa juga dalam memeriksa pasien kita menggunakan ini guys, face shield untuk menjaga keamanan. Prosedur vibrasi. Vibrasi ini bertujuan untuk mengeluarkan dan mengalirkan sekret supaya si sekretnya itu bisa keluar gitu. Nah, di prosedur ini itu si
pasiennya itu dianjurkan untuk tengkurap. Apa ya, tengkurap itu gini guys, tengkurap. Nah, pasiennya udah tengkurap, kita tuh tekan-tekan gini, pelan-pelan ya, supaya ada menjaga kenyamanan si anak itu. Jadi yang pertama adalah kita melakukan mengajak si pasien untuk badannya itu tengkurap seperti ini. Kita bantu dia untuk tengkurap. Setelah itu kita tekan-tekan bagian ini pelan-pelan gini. Nah, setelah ditekan gini selama 1-2 menit atau 5 kali aja. Nah, nanti pasien disuruh batuk-batuk itu. Di tangan itu digita-gitanya di bawah, atas bawah, kanan kiri. Nah, setelah itu pasiennya disuruh duduk lagi. Nah, setelah dilakukan vibrasi tadi yang tengkurap, si pasiennya disuruh batuk-batuk untuk mengeluarkan sekret atau sputum. Jangan lupa juga kita dikasih tisu supaya si sputum atau lendir atau sekretnya itu dia tuh keluar di tisu, lalu kita buang ke bengkok atau tempat sputum atau mangkok seperti ini. Kan dia kan batuk-batuk. Setelah batuk-batuk kita buang ini, lalu kita buang ke sini, ke mangkuk atau ke bengkok. Karena nggak punya bengkok, jadi pakai mangkuk. Jadi postural drainase ini juga mengeluarkan sekret, tapi dengan posisi tubuh yang tertentu gitu. Jadi kayak ada banyak tipe atau banyak macam-macam buat kita ngeluarin sekret dengan menggunakan prosedur postural drainase ini ya. Karena posisi postural drainase ini ada banyak banget, jadi saya ambilnya cuma 3, dan saya kebagian juga cuma 3 di akhir-akhir postural drainase. Nah, jadi postural drainase ini memiliki banyak banget macam-macamnya guys. Saya nggak hafal, jadi ada 3. Saya kebagian 3, yaitu yang pertama adalah bronchus lobus anterior kiri dan bawah, lalu ada bronchus lobus kanan kiri segmen media dan lateral, lalu yang terakhir ada bronchus lobus lingua segmen superior dan inferior kiri dan atas. Dan dalam teknik ini menggunakan papan pemiring. Nah, papan pemiringnya itu saya nggak punya. Karena saya nggak punya papan pemiring, jadi saya pakai tumpukan 2 bantal seperti ini. Seperti ini. Lalu si kepalanya dia pakai bantal ini. Nah, kan jadinya kan dia miring. Nah, kan dia akan miring kan. Saya akan melakukan yang pertama adalah bronchus lobus anterior kiri dan bawah. Di ini dinamakan Trendelenburg book. Jadi misi adik, saya akan miringkan adik dulu sebelah kiri, lalu kaki adik berdekatan dengan bantal ini. Lalu tangan adik yang sebelah kiri berada di atas kepala seperti ini ya. Ini bayangin aja deh, kalau ini tuh tangannya dia tuh di atas kepala gitu. Jadi kayak tangannya gini. Kan tidur kan, terus dia gini gitu. Kalau tuh kita tepat di belakang karena nggak bisa, jadi gini.
tepat-tepat ini adiknya ini dengan tangan ditepat-tepat ini. Nah, setelah ditepat-tepat nanti jangan lupa untuk dibuang juga sekretnya seperti tadi. Jadi kita kasih tisu buat dia ngebuang sekretnya itu. Kedua, saya akan melakukan prosedur bronkus lobus kanan, tengah, segmen medial dan lateral. Jadi kan ini pertamanya dia bantalnya kan dihipit, nah lalu di bantalnya yang ini ditaruh di belakang punggung dia, jadi ini. Nah setelah itu kalau bantalnya ada di sini kan otomatis ini. Nah ini dan ini tuh 90 derajat. Nah, seperti ini posisi dari bronkus lobus kanan tengah, segmen medial dan lateral. Jadi ini kan nah terus dia tuh kan ini kan. Nah kakinya tuh yang satunya ditekuk dan tinggikan kakinya itu sekitar 15 cm atau 12 inci lah. Nah setelah itu kita pukul dia kan gini. Setelah itu kita pukul dipukul. Nah kan setelah itu saya akan melakukan prosedur lobus lingual atau segmen superior dan inferior kiri atas. Jadi di posisi ini itu ininya nggak usah, terus ini juga nggak usah, itu cuma pakai bantal satu. Setelah itu kita suruh dia miring ke kanan. Isi adik kakak bantu supaya adiknya miring ke kanan. Nah setelah miring ke kanan terus kan dikasih bantal. Nah tangannya dia itu yang sebelah kiri ini di belakang punggung, jadi kayak ngilang gitu tangannya gini. Kan ininya kan bantal ini kan gak usah kan. Nah habis itu tangannya kan ditaruh di belakang kayak gini ngilang buat nyanggain punggungnya dia kan. Nah kakinya yang ini tuh yang sebelah kiri tuh ditinggiin dikit sekitar 14 derajat. Nah setelah itu kita pukul nih, karena keterbatasan juga jadi kita pukul nih. Sebenarnya pasien perawatnya itu dari belakang si pasien. Nah itu dia adalah prosedur dalam melakukan bronkus lobus lingua atau segmen superior interior kiri dan atas. Nah, batuk efektif ini bertujuan untuk mengeluarkan sekret si pasien. Nah, kan kalau misalnya kita nafas, terus ada lendir yang tersumbat gitu kan nggak enak, jadi kayak sesak nafas gitu kan, nggak leluasa. Nah, jadi cara yang keempat atau batuk efektif ini itu membantu. Tadi kan pasiennya kan dalam posisi tidur, jadi nanti kita bantu dia untuk berdiri. Jadi kita bantu adiknya untuk duduk setengah badan gini, jadi duduk tapi membungkuk. Nah seperti ini kan sudah membungkuk. Nah kita ajarkan si adiknya untuk bernafas sedalam mungkin, tetapi dikeluarkan perlahan-lahan melalui mulut seperti ini. Nah itu kan apa ya, sudah dia tuh udah nafasnya dalam, terus mengeluarkannya pelan-pelan melalui mulut. Jadi kita lakukan prosedur ini. Pertama adalah adik harus tarik nafasnya dalam mungkin seperti kakak ajarkan, lalu mengeluarkannya perlahan melalui mulut, perlahan. Kalau bisa pas narik tahannya ini ditahan selama 4 hingga 5 detik, lalu kita hembuskan perlahan melalui mulut. Akan melakukan yang kedua adalah nafas yang kedua. Jadi nafas ini adalah adik nanti nafas secara dalam, lalu nanti dibatukan gitu ya. Nanti kakak kasih tisu. Nah jadi tisu ini
adik pegang. Jadi pas udah nafas dalam, nanti hembusinnya sambil batuknya dikeluarin aja gitu ya. Ayo nanti kita coba gitu ya adik. Ayo kita coba lagi. Nah seperti itu. Nah ini tisunya kakak buang ya. Oh ya guys, setelah melakukan prosedur ini jangan lupa untuk melepas handscoon. Jadi langsung lepasnya begini, lalu begini, seperti ini, lalu kita buang ke Bangkok. Setelah itu kita cuci tangan dengan menggunakan handscoon dengan melakukan prosedur 6 langkah. Adik, terima kasih atas waktunya. Semoga ilmu yang kakak berikan dapat bermanfaat buat adik, dan semoga adik bisa melakukannya sendiri dengan atau tanpa bantuan suster. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga atas partisipasinya. Semoga cepat sembuh ya. Kalau begitu suster mau permisi dulu. Assalamualaikum.